Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Suraya dengan NIM 2522033 akan menjelaskan tentang proses penghitungan subnetting. Pertama-tama di sini kita akan membahas subnetting kelas C. Dapat diketahui bahwa 1 byte ini sama dengan 1 oktet dan sama dengan 8 bit. Nah, 8 bit ini yang dimaksud, yaitu terdiri dari 8 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita mulai dari 0, makanya ujungnya itu 7. Di sini kita akan memakai IP address 192.168.40.75 dengan prefix 27. Karena prefiksnya 27, berarti garisnya ini ada 27 ya. Jadi ini 8, ini 8, ini 8 ini 1 byte, ini 1 byte, 1 byte, 1 byte. Ini 8 garis, ini 8 garis jadi 16, ini 8 garis, jadinya 24, dan ini tambah 3, jadinya 27. Jadi semua 27 prefix. Dengan subnet masknya 255, 255, 255, dan 224. Lalu, kenapa ini 255 dan ini 224? Karena ini adalah isinya 8 bit setiap satu ini. 8 bit ini semua hasilnya yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Semua hasilnya ini dijumlahkan dan menghasilkan jumlah yaitu 255. Lalu, ini 224 karena hanya ada 3, jadi 3 awal ini kita tambahkan semua, maka hasilnya akan 224. Jika semuanya kita tambahkan, maka hasilnya akan menjadi 255. Seperti pada byte 3 byte pertama. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini kita akan langsung mencari cara subnetting dari kelas C dengan IP address 192.168.40.75 dengan prefix 27 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 224. Jadi, pertama-tama kita akan mencari jumlah segmennya. Jumlah segmen ini ada rumusnya yaitu 2 pangkat N besar. N besar ini dapatnya dari sini. Dari 3 angka terakhir di di oktetnya tadi. Di 1 byte-nya tadi. Jadi, kan ini ada 3, jadi N besarnya itu adalah 3. Jadi, 2 pangkat N besar sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, jumlah segmennya ini adalah 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah jumlah segmennya. Lalu, kita juga bisa menentukan jumlah host dengan cara jumlah host ini adalah jumlah host setiap segmen. Jadi, dari segmen 1 itu ada 30 host, segmen 2, dan seterusnya gitu. Jadi, jumlah host ini ada rumusnya juga, yaitu 2 pangkat N kecil dikurang 2. N kecil ini dapat dari mana? N kecil ini dapat dari 0 terakhir dari byte yang kita ambil, yaitu ada 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, N kecilnya itu yaitu 5, jadi 2 pangkat N kecil kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2, yaitu 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi, setiap segmen ini ada 30 host di dalamnya. Segmen 1, 30, segmen 2, 30, dan seterusnya. Kita juga bisa menentukan jarak antara segmen, yaitu dengan segmen 1 dengan segmen 2 itu jaraknya berapa? Dengan rumus jadi garis terakhir, angka terakhir dari 1 ini itu ada di oktet berapa? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada di oktet kelima. Jadi, kita bisa mempangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi, jarak antar segmen adalah 32, atau dengan kita mengurangkan keseluruhan subnet, yaitu 256 dikurang 224. 224 dari mana? Dari sini tadi ya.
Nah, jadi dia sesuai sama dengan 32, sama dengan yang tadi. Lalu langsung saja, pertama-tama kita akan mulai dengan network ID yang tadi tapi dimulai dari 0. Jadi di sini adalah 192.168.40.0. Lalu kita akan menentukan network ID pada segmen 2 dan seterusnya. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan jarak segmen tadi. Karena jarak segmen tadi ada 32, maka setiap segmen akan ditambahkan 32. 0 tambah 32 jadi 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 32, 96, 96 tambah 32, 128, 128 tambah 32, 160, 160 ditambah 32, 192, 192 tambah 32 yaitu 224. Jadi, kita sudah menemukan network ID dari 8 segmen tadi. Lalu selanjutnya, kita menentukan broadcasting-nya. Di mana cara menentukan broadcasting-nya ini mudah, yaitu kita hanya mengurangkan angka terakhir dari network ID segmen selanjutnya. Di sini ada 32, maka broadcast di segmen 1 yaitu 31. Di sini ada di segmen 3 network ID-nya 64, maka di broadcast 2 63. Network ID segmen 4 96, maka broadcast 3 95. Di network ID 5 128, maka broadcast 4 127. Network ID 6 160, maka broadcast 5 159. Network ID 7 92, maka broadcast 6-nya 191. Lalu network ID 8-nya 224, maka broadcast 7-nya 223. Lalu ini dapat dari mana? Ini dapat dari 256. Jadi kan maksimum network ID itu kan IP address itu kan 255. Maka ditambah 1 256. Jadi 256 dikurang 1 yaitu 255 jadi broadcast ID segmen 8. Lalu kita akan menentukan first host dan last host. Jadi first host ini diambil dari network ID yang ditambahkan 1 dan last host ini diambil dari broadcast dikurangkan 1. 0 ditambah 1 menjadi 1, 31 dikurang 1 menjadi 30. 32 ditambah 1 jadi 33, 63 dikurang 1 jadi 62. 64 ditambah 1 jadi 65, 95 dikurang 1 jadi 94. 96 ditambah 1 jadi 97, 127 dikurang 1 jadi 126, lalu 128 ditambah 1 jadi 129, 159 dikurang 1 jadi 158, 160 ditambah 1 jadi 161, 191 dikurang 1 jadi 190, 192 ditambah 1 jadi 193, 223 dikurang 1 jadi 222, 224 ditambah 1 jadi 225, dan 255 dikurang 1 jadi 254. Jadi sudah kita dapatkan network ID, first host, last host, dan broadcast dari kelas C ini. Yang dimana segmennya ada 8, lalu IP address yang kita punya tadi terletak pada segmen berapa. Kelas IP address yang tadi punya kita itu ada terletak pada segmen ketiga, yaitu pada rentang IP 192.168.40.64 sampai 192.168.40.95. Jadi IP address tadi punya kita ada di segmen 3 ini. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut kepada penghitungan subnetting pada kelas B. Di sini kita mempunyai IP address yaitu 172.16.6177 dengan prefix 18. Dengan subnet masknya 255.255.1920. Nah, jadi
kita memiliki 4 oktet, 2 oktet penuh, dan 2 oktet lagi enggak. Dengan 1 oktet kosong, dan 1 oktet ini ada isinya 2 garis. Jadi, yang kita fokuskan adalah oktet yang ada garisnya ini. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah segmen, yang dimana jumlah segmen ini kita cari dari 2 angka terakhir ini, yaitu 2 garis. Jadi N sama dengan 2. Jadi 2 pangkat N besar sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah segmen kita ada 4 ini. Jadi semua segmen ada 4 pada kelas B ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah host. Jumlah host ini adalah total dari keseluruhan 0 yang ada. Jadi di sini ada 8 0, di sini ada 6. Jadi 8 tambah 6 adalah 14. Jadi jumlah host kita adalah 2 pangkat N kecil dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 14 dikurang 2 sama dengan 16.384 dikurang 2 sama dengan 16.382. Jadi jumlah host yang dapat kita yang terdapat pada kelas B ini ada 16.382. Lalu jarak segmennya yaitu kita ambil dari garis terakhir, dia terletak pada oktet ke-6, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64, atau kita bisa mencari dengan 256 dikurangkan dengan subnet mask yang ini, jadi 192 ya, 256 dikurang 192 sama dengan 64. Jadi hasilnya sama. Selanjutnya kita akan mencari network ID-nya. Nah, untuk mencari network ID, dari IP address-nya tadi, kita reset menjadi 0, menjadi 172.16.0.0. Nah, selanjutnya ini adalah network ID pada segmen 1. Selanjutnya kita akan mencari network ID pada segmen 2, 3, dan 4. Untuk mencarinya cukup gampang, karena kita sudah mencari jarak antar segmen yaitu 64, maka 0 tadi ini kita tambahkan 64. Jadi 172.16.64.0, lalu yang 3 164 ditambah 64 ditambah 64 menjadi 128, lalu 128 tambah 64 menjadi 192. Setelah kita dapatkan network ID yaitu ada 4, lalu selanjutnya kita akan menentukan broadcast. Broadcast ini sama dengan kelas C tadi. Kita hanya mengurangkan satu angka dari network ID segmen setelahnya. Jadi untuk menentukan broadcast 1, kita kurangkan network ID 2, 64 dikurang 1 menjadi 64.0 menjadi 63. Maaf, ini salah. Jadi 63.255. Kenapa tidak 0? Karena pada subnetting atau jaringan, angka paling tinggi itu ada 255, maka di bawah 0 tadi ini adalah 255, jadi 63.255. Selanjutnya 128.0 menjadi 127.255, 192.0 menjadi 191.255, lalu 256.0 menjadi 255.255. Selanjutnya kita akan mencari first host dan last host. Untuk first host, kita hanya akan menambahkan satu angka pada network ID, dan pada last host kita menggunakan satu angka dari broadcast. First host 1 yaitu 172.16.0.1, dan last hostnya kita kurangkan broadcastnya menjadi 63.256. Lalu segmen 2, first hostnya yaitu 64.0 tambah 1 menjadi 64.1. Lalu last hostnya broadcastnya 172.255 dikurang 1 menjadi 126.254. Lalu 128.0 ditambah 1, 128.1, 192.255 dikurang 1 menjadi 190.254. Lalu
192.0 tambah 1 menjadi 192.1 dan 255.255 dikurang 1 menjadi 255.254. Nah, setelah kita dapatkan network ID, segmen first host, last host, broadcast dari kelas B ini, di mana 172.16.61.77 ini terletak pada segmen mana? Nah, IP 172.16.61.77 ini terletak pada segmen 1 di rentang antara 172.16.00 sampai 172.16.63.255. Jadi, IP address yang punya kita tadi terletak pada segmen 1. Nah, dan terakhir kita akan membahas tentang proses penghitungan subnetting pada kelas A. Nah, di sini kita mempunyai sebuah IP address yaitu 10.12.10.11 dengan prefix 9. Karena prefixnya 9, maka hanya ada 9 garis, yaitu berhenti pada byte kedua. Dengan subnet masknya 255.128.0.0. Nah, pertama kita akan menghitung segmennya, yaitu dari 1 terakhir di byte kedua ini, yaitu n sama dengan 1. Maka segmennya yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka pada kelas A ini hanya ada 2 segmen. Selanjutnya adalah jumlah host. Jumlah host ini adalah kita hitungnya dari banyak 0 yang ada. Semua 0 ini ada 23, yaitu 8 tambah 8 tambah 7, yaitu 23. Maka 2 pangkat n kecil yaitu dikurang 2, yaitu 2 pangkat 23 dikurang 2 sama dengan 8.388.606. Jadi ada segitu banyaknya 8 juta lebih jumlah host yang dapat kita gunakan pada kelas A ini. Selanjutnya yaitu jarak antar segmen, yaitu kita fokus pada byte kedua ini. 2 byte ini, pada 1 byte ini, yaitu angka 1 ada terletak pada awal. Pada oktet, ini adalah pangkat 7. 2 pangkat 7. Maka jarak segmen yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128 atau 256 dikurang 128. 128 kita dapatkan dari sini. Maka hasilnya 128. Maka jarak antar segmen 1 dengan segmen 2 adalah 128. Lalu selanjutnya, kita akan menentukan network ID pada segmen 1. Pertama-tama kita harus mereset IP address-nya menjadi 0, menjadi dari 10. Kita akan menghitung mencari network ID dengan cara mereset IP address tadi, yang dari 10.12.10.11 menjadi 10.0.0.0. Nah, network ID ini kita sudah dapat, lalu kita akan menentukan network ID pada segmen 2. Karena tadi jarak segmennya sudah diketahui 128, maka 10.0.0.0 ditambah 128 menjadi 10.128.0.0. Nah, network ID-nya sudah kita tentukan. Maka, sekarang kita akan menentukan broadcasting. Pada broadcasting, sama seperti sebelumnya, kita hanya mengurangkan satu angka saja dari network ID pada segmen 2. Jadi 10.128.0.0 menjadi 10.127.255.255. Kenapa bukan 10.127.0.0? Karena pada jaringan komputer 255 adalah nilai tertinggi pada address. Jadi nilainya adalah 255 dan 255. Lalu pada broadcast kedua menjadi 10.256 dikurangkan 1 menjadi 10.255.255.255. Lalu selanjutnya kita akan menentukan first host dan last host. Pada first host, kita tambahkan satu angka dari network ID 1.
menjadi 10.0.0.0 menjadi 10.001. Lalu pada last host kita kurangkan broadcast-nya dari 10.127.255 dikurangkan 1 menjadi 10.127.255.254. Lalu pada first host di segmen 2 juga sama. 10.128.0.0 ditambah 1 menjadi 10.128.0.1 dan last host-nya pada broadcast 10.255.255.255 dikurangkan 1 menjadi 10.255.255.254. Jadi kita telah mendapatkan segmen network ID, first host, last host, dan broadcast pada kelas A ini. Jadi pada IP address yang punya kita tadi, yaitu 10.12.10.11 berada pada segmen mana? IP address 10.12.10.11 ini berada pada segmen 1, yaitu antara rentang 10.0.0.0 sampai 10.127.1.255. 10.127.255.255. Nah, jadi IP address kita tadi berada pada segmen 1 ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.